Oke, lanjut lagi. Cara menjadi sepuh part 3. Jadi, gue mau ke role 3 karena udah level 20. Dimulai dari perbaikin perlengkapan karena udah mau hancur. Role 3 di rimba lebat keempat. Untuk persiapannya masih sama ya. Ramuan penyembuh, pemulihan, dan banyak perban. Langsung ke dungeonnya. Barikade kalau dihancurkan pakai senjata tumpul akan lebih cepat hancur daripada pakai senjata tajam atau busur. Karena udah bikin panci alkimia, jadi bisa bikin perban V3K. Ini penting buat regen darah yang lebih cepat. Jadi di sini ada bayangan. Nah, cara biar bayangan itu nggak muncul lagi adalah jangan dibunuh. Jadi tinggal kurung aja di suatu ruangan dan lantai tersebut nggak bakal munculin bayangan lagi. Konsepnya sama kayak kambing liar lah. Kalau dibunuh, bakal muncul lagi buat menggantikan yang sebelumnya. Sekarang lantai 1 udah aman dan nggak bakal munculin bayangan lagi selama bayangannya nggak dibunuh. Ada pintu kayu terkunci, karena kuncinya itu di ruangan yang ada bayangannya, jadi langsung gue hancurin aja, pakai beliung, biar cepet. Trik mengurung bayangan tadi cuma berlaku di lantai itu saja. Jadi di lantai 2 ini, bayangannya bakal muncul lagi. Satu lantai itu hitungannya satu map lah. Beda lantai, udah beda lagi mapnya. Dapat esensi sihir, gue pakai di senjata tumpul, dapat senjata racun. Nambahin damage racun dikit, lumayan lah. Jampi tingkatkan senjata, tapi malah kepake di beliung. Ada mata air HP kecil, jadi dapat ramuan pemulihan lagi. Kebetulan langsung muncul bayangan lagi, jadi bisa gue kurung lagi, biar nggak muncul lagi. Batu tulisan besar. Rahasia dalam api yang menerangi kegelapan. Berarti ruangan yang penuh obor di tanah. Ini dia ruangannya. Tinggal jongkok dan kebuka jalannya. Ya, ruangan rahasia biasa ditemui di lantai sebelum lantai bosnya. Dan biasanya, ruangan rahasia adalah tempat diletakkannya kunci pintu baja menuju lantai bosnya. Masuk ke ruangan bosnya, pasang api unggun, terapkan ramuan ke senjata biar ada damage es, dan jampi lepas segel buat bantu nyerang. Oke, bos roll 3 di update baru ini bisa clone bayangan. Jadi dia bakal ngilang dan muncul lagi bersama bayangannya. Tapi tentu saja, bayangannya ini bakal lebih lemah dari yang aslinya. Tadi kenapa gue bilang penting buat perban P3K? Nah, ketika pakai perban P3K dan perban biasa, itu efeknya beda. Jadi kayak ketumpuk gitu efek healnya. Jadinya nambah darahnya lebih deres. .22 itu efek dari perban biasa ditambah perban P3K. Dan 8,61 itu dari perban P3K doang. Ya mungkin ini bisa jadi alternatif ramuan pemulihan lah. Karena cari rumput hewan buas itu lebih gampang daripada cari ramuan pemulihan.
bosnya mati, dapat zirah rantai, langsung gue pakai aja. Karena perlengkapan dari bos itu biasanya bagus banget. Sekarang masuk ke bagian paling ribetnya, yaitu memperbaiki roll 3. Masih kurang paruh burung, taring ular, dan fragmen sirip ikan. Bangun gudang buat nyimpen semak dan ranting, karena udah banyak banget. Gue mulai cari taring ular lewat motong semak, dan hoki-hokian aja. Muncul ular yang ngedrop taringnya. Pas motong semak, tiba-tiba aja tuh, dapat kotak emas evolusi. Kotak evolusi, atau kotak berduri seperti ini, hanya bisa didapat di mode hard, dan pasti isinya lebih banyak daripada kotak biasa. Gila, hoki banget. Seperti biasa, gue buka di akhir nanti. Poin petualangan bisa didapat dari banyak faktor. Salah satunya didapat dari mengidentifikasi benda. Tuh, armor dari bos roll 3 tadi ternyata diberkati plus 3, atau sama aja dengan plus 4. Dari bos tadi juga dapat sarung tangan. Ternyata ada atribut dingin yang nambahin tingkat kedinginan 5 poin. Karena base gue itu di padang rumput, yang mana suhunya agak dingin, jadi gue lepas aja. Takutnya ntar malah mati kena hipotermia karena kedinginan. Oke, gue dapat paruh burung dari motong semak. Terus gue mau bikin baju terusan biar irit energinya. Pas motong semak atau nebang pohon. Jemur kulit keras. Upgrade alat tenun. Lalu bikin bajunya. Bisa menghemat energi hingga 50%. Bagus banget. Akhirnya dapat juga taring ularnya. Tinggal fragmen sirip ikan. Fragmen sirip ikan biasa didapat dari bunuh monster air. Biasanya di map yang banyak airnya. Seperti di lembah hutan ini. Bisa dari kadal air atau berandal air. Ya, butuh hoki juga buat dapetinnya. Di lahan basah ada piranha. Dan gua pakai cara paling sabar buat bunuhnya. Yaitu dengan cara dipancing. Hehe. Di lahan basah kedua, udah ada ternyata. Mungkin ketinggalan pas ngejelajah karena tas penuh. Berarti kurang satu lagi. Di merchant ada belati kasar yang langsung gua beli. Kalau kalian pernah nonton short gua tentang belati ini, taulah kenapa. Jadi belati kasar ini ngebug, yang dimana nggak bisa hancur, atau durabilitasnya nggak bakal ngurang sama sekali. Pas tidur, kena serangan monster. Langsung munculin bayangan relung, dan gua hampir aja mati. Tuh, tinggal 7 darah doang. Untung masih punya ramuan penyembuh. Gua minum, dan masih bisa kabur ke map lain. Piranha lagi. Oke, dapat lagi fragmennya. Terus kalau kalian lupa bahan, bisa cek di perbaiki atau upgrade. Perbaiki rollnya. Bangun perlengkapan alkimia biar bisa bikin kristal mana atau memecahnya jadi partikel mana.
Dan yang paling penting, bisa bikin kandang kambing. Bikin tali lasso, lempar 2 semak, tangkap pakai lasso, dan masukin ke kandang. Nangkap satu lagi buat inventory tambahan. 12 slot, lumayan. Kalian bisa dapat 2 susu per hari dengan cara tukar-tukaran kambing. Karena cooldown kambing itu singkat banget, cuman 1 hari. Jadi untuk urusan makanan udah aman banget lah kalau udah roll 3 gini. Di roll 3 juga bisa bikin penetas telur buat natasin telur raptor dari lubang makhluk di rimba lebat. Dapat atribut lincah yang nambahin agi 2 poin. Nice. Belati kasarnya belum kurang sama sekali ya durabilitasnya. Meskipun di sini hitungannya ada 2 belati yang dipakai buat motong semak itu pasti yang ada di inventory dulu, bukan yang di tangan. Kambing yang ditangkap tadi di map ini hitungannya udah hilang atau mati. Jadi digantikan dengan kambing yang baru. Herba seperti lavender, akar manis, dan jamur lingzi biasanya gue bikin teh kalau udah banyak dan bakal gue jual ke merchant batu. Kenapa nggak diminum aja bang? Ya karena efek dari lavender kan mulihin energi. Tinggal tidur aja, udah penuh lagi tuh darah sama energinya. Kalau akar manis kan ngilangin penyakit tuh. Sama, tinggal biarin aja, terus tidur. Ntar juga hilang sendiri penyakitnya. Lagian ini kan kelas barbar yang kebal penyakit. Jadi santai saja. Kalau barang kalian diambil goblin, pas nutup lubang makhluk, pasti yang muncul ya goblin. Terus penyebab munculnya goblin itu adalah lubang makhluk ini. Itulah mengapa kalian nggak pernah lihat goblin di pintu masuk hutan atau map awal. Ya karena nggak ada lubang makhluk di map itu. Ini untuk goblin yang suka ngambil barang di tanah ya. Kalau goblin penipu yang muncul saat diserang monster pas tidur itu bisa muncul di mana saja. Lalu gue mau cari telur raptor di lubang makhluk di rimba lebat. Adanya di 2 map doang. Sebelum itu, gue buat lagi sabit reptil buat tumbal artefak nantinya. Dan gue hoki banget. Langsung dapat kualitas langka dan dapat atribut pembantaian, menambahkan efek instant kill ke senjata. Ini berlaku di semua musuh ya, nggak cuman ke bos doang. Dan persentasenya juga kecil banget. Gue tuker senjata tumpulnya ke belati. Jadi pakai double belati sekarang. Nice. Oke, belum dapat telur raptornya. Insting bertahan adalah suatu kondisi di mana berlapar, haus, dan lelah itu sekarat semua, atau hampir habis lah. Efeknya nambahin hindaran sebanyak 15 poin. Dulu semak berinya cuma 2 ya, karena sering dipotong semaknya, jadi nambah tuh. Sekarang ada 5 semak beri. Sambil nunggu cooldown lubang makhluk di rimba lebat buat cari telur raptor, gue mau ambil tablet air buat upgrade tablet dimensi ke level 2. Di sini ada patung pecah, dan ya, berarti ada ruang rahasia lagi.
tinggal jongkok dan kebuka jalannya. Kalau kalian nemuin benda yang dipajang di meja seperti ini, hati-hati aja, karena ini adalah jebakan. Kalau diambil, udah pasti bakal munculin monster dan pintunya kekunci. Jadi harus bunuh semua monsternya dulu, baru bisa keluar. Ini dia, batu tulisan besarnya. Reruntuhan yang hancur itu patung pecah tadi ya. Jadi ada ruangan rahasia di situ. Gua mau tidur sebelum lawan bosnya, tapi masih kena hipotermia. Kalau langsung tidur, otomatis bakal mati kena hipotermia. Jadi gue bolak-balik biar ngangetin diri. Karena kurang panas, gue tambah lagi dengan api unggun. Oke, udah hilang status hipotermianya. Dan sekarang aman untuk tidur. Lebih keras dari yang gue duga ternyata. Untung nggak mati. Ambil tablet airnya. Upgrade tabel dimensinya di reruntuhan cahaya. Sekarang udah ada 2 titik, jadi bisa digunakan 2 kali kalau udah penuh. Bangun meja alat sihir buat nempa artefak nantinya. Selanjutnya, gue mau ke lubang aneh buat ngecek merchant di sana jualan tas apaan. Kalau mau ke sini, level 25 udah aman kayaknya, atau habis roll 3 lah. Merchantnya itu di lantai 2. Dan dia jual kantong 10 slot. Ya elah, ini mah buat sendiri juga bisa. Tapi tenang saja, kalau kita sering borong dagangan dia, ntar pas restock, dia bakal jual kantong dimensi. Udah kebuka lagi lubangnya. Tapi masih belum dapat telur raptornya. Di video sebelumnya, ada yang komen dari @player 5 menitan soal mancing yang dapat ikan besar semua. Jadi kali ini gue bakal mancing pakai timer. Seberapa lama sih dapat ikannya? Di sini udah ada 10 cacing dan timer.
Oke, langsung saja. Ikan pertama 30 detik. Ikan kedua 40 detik. Ikan ketiga 45 detik. Ikan keempat 'agak lama, 2 menit 6 detik. Ikan kelima 59 detik. Ikan keenam 30 detik. Ikan ketujuh 1 menit 35 detik. Ikan kedelapan lebih cepat, 21 detik. Ikan ke-9 paling cepat, 5 detik doang. Dan ikan ke-10 atau terakhir 1 menit 23 detik. Ya gitu kalau mau dapat ikan besar. Ya harus sabar. Bisa lama banget atau cepet banget. Tadi cuma hoki aja sih, nggak dapat sampah sama sekali. Mungkin faktor hoki juga berpengaruh dan sedikit skill. Tidur dan terbangun di hari ke-300. Tadi udah dapat sapi reptil lagi dari bikin sendiri. Kambing gunung buat inventory. Kantong 10 slot dari merchant lubang aneh. Upgrade tabel dimensi ke level 2. Jadi ada 2 titik sekarang. Artinya bisa digunakan 2 kali. Belati kasar dari merchant buat motong semak karena nggak bisa hancur. Baju terusan biar irit energinya. Untuk misi masih aman ya. Dan ini dia yang ditunggu-tunggu. Dapatnya blueprint permanen busur pendek dan totem epic yang sebenarnya gue udah punya. Baiknya jangan berharap lebih lah ya. Ntar malah kecewa sendiri. Jadi itu saja. Selanjutnya mungkin gue bakal bikin artefak belatinya dan cari telur raptor lagi. Dan ya, mungkin itu saja dari gue. Sekian dan bye.